Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bu Ain lagi. Kali ini kita akan membahas tentang sudut dalam ruang. Masih berbicara di 3 dimensi. Sebelum kita berbicara tentang sudut dalam ruang, ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, di mana persyaratan ini adalah kita sudah mengenal yang namanya trigonometri. Masih ingatkah kalian dengan trigonometri? Kenapa kita harus memiliki persyaratan trigonometri? Ingat, karena kita akan berbicara tentang sudut. Maka, ketika kita berbicara tentang sudut, kita harus mengenal terlebih dahulu trigonometri. Trigonometri apa yang harus kita penuhi, yang harus kita ketahui, yang harus kita review kembali? Satu adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan penerapan trigonometri pada segitiga, yaitu dengan menggunakan aturan kosinus. Kita review kembali ingatan kita. Bagaimana tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Diberikan sebuah segitiga, katakanlah di sini ada A, B, dan C, di mana sisi AB diwakili oleh C, kemudian AC diwakili oleh B, dan CB diwakili oleh A. Maka dari gambar segitiga siku-siku ini, kita bisa mengetahui jika kita fokus pada sudut A, maka sin A adalah depan bagi miring, atau biasa disingkat demi. Depannya adalah A, miringnya adalah C, maka A per C. Lalu bagaimana untuk cosnya? Ingatkah? Sami, ya, samping dan miring. Maka samping daripada sudut A adalah panjang B, dan miringnya masih di C, maka dia adalah B per C. Lalu untuk tan, berarti desa. Depannya sudut A, yaitu A, dan sampingnya adalah B, jadi adalah A per B. Sedangkan penerapan trigonometri pada segitiga, yaitu yang menggunakan aturan kosinus, ingatkah kalian dalam bentuk yang ini? A kuadrat berarti A kuadrat di sini sama dengan panjang dua sisi yang mengapit daripada sudut A, B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Berarti dia berbicara tentang sudut A. Maka ruas sama dengan di sini adalah A kuadrat. Maka logikanya ketika dia berbicara tentang sudut B, maka menjadi apa? B kuadrat sama dengan siapa? Ya, B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2 kalikan A kalikan C untuk cos daripada B. Ingat ya? Maka untuk C sama ya, tinggal kita mengubah daripada variabel yang dipakai dalam rumus aturan kosinus. Selanjutnya, kita tahu bahwa sudut dalam dimensi 3 adalah sudut yang terbentuk dari dua garis yang berpotongan. Sudut dalam dimensi 3 adalah sudut yang terbentuk dari dua garis yang berpotongan. Sekali lagi, yang berpotongan. Artinya apa? Bahwa besar sudut dua garis itu
bisa dihitung ketika dua garis tersebut sudah berpotongan. Maka, apa yang terjadi jika tidak berpotongan? Apa yang harus kita lakukan? Itu nanti juga akan kita bicarakan. Dalam hal ini, kita akan berbicara tentang sudut antara dua bidang, kemudian sudut dua garis yang berpotongan, dan sudut dua garis yang bersilangan. Akankah kita membicarakan tentang sudut dua garis yang saling sejajar? Apa artinya sudut yang saling sejajar? Lalu, bagaimana dengan yang tegak lurus? Selanjutnya kita akan berbicara tentang mengamati sudut dua garis yang sejajar. Apa maksudnya dua garis sejajar? Yang harus kita bentuk untuk melihat sebuah sudut adalah dia harus berpotongan. Akankah dua garis yang sejajar berpotongan? Tentu saja tidak. Maka, apa yang harus kita lakukan dari dua buah garis yang sejajar tersebut? Kita geser. Misalkan ada garis A dan garis B di sini, kondisinya adalah sejajar, maka ambil B ini kita geser agar dia berpotongan ke A. Kita geser, tapi apakah sembarang menggeser? Tidak. Tapi kita geser sejajar. Sehingga bentuknya seperti ini. Apa ini? Ini adalah dua buah garis yang saling berhimpitan. Artinya bahwa dua garis tersebut adalah 0 derajat sudutnya. Jadi dikatakan bahwa sudut dua garis yang sejajar memiliki sudut sebesar 0 derajat. Selanjutnya, kita akan menguraikan ketika sudut dua garis tegak lurus. Apabila ada garis A di sini, kemudian ada garis B, dikatakan A dan B ini dia adalah dua buah garis yang tegak lurus. Maka sudut yang dibentuk antara A, B di sini, katakanlah ini adalah O, berarti AOB di sini, karena dia tegak lurus, maka adalah siku-siku. Jadi, dua garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Sudut antara dua buah bidang. Jika ada sebuah bidang U, kemudian ada bidang yang lain adalah V, maka di antara U dan V ini akan berpotongan pada satu buah garis yang katakanlah dia adalah G. Maka kita bisa mengambil satu buah garis di U, katakanlah adalah A, dan satu buah garis di V, katakanlah dia adalah B. Maka sudut yang dibentuk oleh dua buah bidang ini adalah sudut yang dibentuk antara A dan B. Katakanlah di sini adalah alfa. Maka bisa dikatakan bahwa sudut antara dua bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah garis masing-masing dari dua bidang, dan kedua garis tersebut berpotongan. Kalau dari gambar ini, dia akan berpotongan pada satu buah titik, yaitu di sini ya. Oke, kali ini kita akan latihan untuk mencari sudut dari dua buah bidang apabila ada kubus PQRS-TUVW. Kita akan mencari sudut yang dibentuk antara PQRS dan SRVW. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa untuk membentuk sudut
dari dua buah bidang adalah kita mengambil salah satu garis dari masing-masing bidang tersebut dan membuatnya agar berpotongan. Maka dari SR VW kita ambil garis SW agar berpotongan, maka kita harus mengambil garis PS. Maka mereka akan dari dua buah bidang ini akan membentuk satu buah sudut, yaitu di sudut S. Di sini sudah terlihat bahwa kalau kubus, maka antara WS dengan PS di sini membentuk sudut 90 derajat. Dan kita tahu bahwa PQRS dan SR-VW adalah dua buah bidang yang saling tegak lurus. Artinya, sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Diberikan kubus PQRS-TU-VW, kita akan mencari sudut yang dibentuk antara bidang PQRS dan QRWT. Sama dengan yang kita lakukan sebelumnya di sini, maka kita akan mengambil satu buah garis dari PQRS dan satu buah garis dari QRWT, di mana dua buah garis tersebut akan berpotongan. Maka sudut yang diminta adalah sudut R dari SRW. Sudut ini kalau kita bisa melihat, kita bisa menghitungnya. Kalau ini adalah A dan ini adalah A, ini adalah A akar 2. Segitiga sama diagonal sisi ya. Maka kita bisa mencari hubungannya melalui yang namanya perbandingan siku-siku. Atau kita bisa melihat karakter daripada segitiga yang dibentuk di sini. SW dan SR adalah sisi yang memiliki, atau di sini rusuk yang memiliki panjang yang sama. Segitiga yang ada di sini adalah yang kita sebut sebagai segitiga sama kaki siku-siku. Segitiga siku-siku sama kaki. Karena siku-siku di sini, maka dia pada sudut S di sini dia adalah 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti sisa daripada sudut yang bisa kita ambil dari sudut SWR dan sudut SRW haruslah berjumlah 90 derajat. Karena dia sama kaki, maka masing-masing sudut ini harus memiliki sudut yang sama. Maka sudut SWR memiliki sudut berapa? Biar sama, dibagi 2 ya. Maka dia menjadi 45, dan pada sudut SRW juga sama, yaitu 45 derajat. Berikutnya ada kubus yang sama masih. Kita akan mencari sudut yang dibentuk antara PQS dengan sudut yang dibentuk antara TQS. Untuk mempermudah, kita bisa mengambil satu buah garis bantu, yaitu yang dibantu oleh PR di sini dan QS. Maka ada sebuah titik yang berpotongan di sini yang kita sebut adalah titik O. Di sini titik O-nya, maka sudut yang dibentuk antara dua buah bidang ini adalah antara PO dan TO. Tepat di tengah ya. Kita akan cari, kita akan coba, kita uraikan di sini. Kita akan mendapatkan segitiga siku-siku untuk siku-siku di P. Di sini adalah T dan di sini adalah O. TP semisal bangun tersebut memiliki rusuk A, katakanlah PO
maka di sini PO adalah setengah dari diagonal sisinya. Maka menjadi A per 2 akar 2. Kalian bisa mencari hubungannya panjangnya TO bukan? Tapi daripada mencari panjang daripada TO, sedangkan kita mencari sudutnya O, kalian bisa menggunakan perbandingan siku-siku yang mana? Sin, cos, atau tan? Ya, kita bisa menggunakan sudut perbandingan tan. Ingat, tan itu apa? Di sini berarti tan O ya. Maka tan itu apa tadi? Desa, depan bagi samping, karena di sini adalah depannya adalah A dan sampingnya adalah A akar 2 per 2. Atau kita bisa tulis karena per diperkan lagi dibalik ya, menjadi A kali 2 per A akar 2. Bisa kita A bagi A kan 1 ya. Menjadi berapa dia? Berapa ini? Kita rasionalkan. Kalau ini 2 per 2, maka kita rasionalkan dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Ingat, akar 2 kali akar 2 berapa? 2 ya, habis di sini. Maka tan daripada 0 derajat di sini adalah akar 2. Nah, kalau yang diminta sudutnya, jadi sudutnya berapa? Kalau tan O akar 2. Kalau sudut O berarti berapa? Maka sudut O di sini, maaf ini adalah bentuk sudut. Kalau sudut O berarti berapa? Sudut O berarti di sini adalah yang kita sebut sebagai arkes daripada tan O. Tan akar 2. Itu adalah sudut O. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang sudut dua garis yang berpotongan. Sudut dua garis yang berpotongan ini, kalau ada garis G, kemudian ada garis L di sini, maka yang disebut sudut yang berpotongan adalah alfa di sini. Pada dua buah sudut yang berpotongan, sangat jelas, kita sangat mudah menentukannya, maka tidak perlu perlakuan khusus daripada sudut dua garis yang sudah berpotongan untuk kita mendapatkan nilai sudutnya. Tapi bagaimana dengan sudut dua garis yang bersilangan? Seperti yang pernah kita bicarakan tadi sebelumnya, pada dua buah garis yang sejajar. Diapakan ya? Apabila ada sebuah bidang V, katakanlah di sini ada garis G, kemudian ini ada garis L, jelas kalau dua buah garis ini adalah dua buah garis yang saling bersilangan. Maka untuk mencari dua buah garis yang bersilangan adalah dengan cara menggeser, seperti yang kita lakukan tadi pada sejajar. Menggeser. Tapi yang harus diperhatikan tidak sembarang menggeser, yaitu harus posisi sejajar, sehingga keduanya bertemu dan dia memotong garis yang lain. Seperti ini, dia memotong pada titik, sehingga membentuk sudut. Maka, pergeseran antara G sehingga dia akan bertemu dengan garis L digeser dan pergeseran ini harus sejajar. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana mencari sudut
yang terbentuk dari dua buah garis yang bersilangan. Jika ada garis QV di sini, kemudian ada garis WR di sini, maka kita akan mencari dua buah garis ini akan membentuk sudut berapa. Ingat yang kita harus lakukan dari dua buah garis yang bersilangan apa? Menggeser salah satu garis agar dia berpotongan dengan garis yang lain. Ingat, bagaimana cara kita menggesernya? Ya, sejajar. Kita ambillah di sini WR, kita geser ke TQ. Maka akan terbentuk satu buah sudut karena sudah ada pertemuan daripada garis tersebut. Sudut yang dibentuk adalah sudut TQV. Menurut kalian, berapa sudut TQV di sini? Tidak perlu menghitung, bukan? Karena TQ, QV, dan TV adalah memiliki panjang yang sama, yaitu diagonal sisi. Karena memiliki panjang yang sama, maka terbentuklah segitiga sama sisi. Maka TQV memiliki sudut 60 derajat. Dari mana 60 derajat? 180 dibagi 3. Harus sama ya, karena segitiga sama sisi, maka harus dibagi 3. Maka sama dengan 60 derajat. Selanjutnya, ada kubus yang sama. Sekarang kita akan mencari sudut yang dibentuk antara UV dan PT. Bersilangan lagi, maka geser. Digeser garis UV. Boleh digeser ke TW, boleh digeser ke PS. Dari sini kita butuh bantuan TS agar terlihat hubungannya. Berapakah kira-kira sudut yang dibentuk? Ingat, ini adalah sudut siku-siku. Jadi, antara TP dan UV memiliki sudut sebesar 90 derajat. Diberikan kubus yang sama, sekarang kita akan mencari sudut yang dibentuk antara PR dan QPV. PR dengan PV. Kalau ini sudah jelas bahwa dua garis ini sudah berpotongan di satu buah titik, yaitu titik P. Maka sudah jelas sudutnya. Maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan perbandingan siku-siku. Perbandingan siku-siku sudah kita coba ya tadi. Kalian bisa mencobanya sendiri untuk mendapatkan jawaban. Apabila ada kubus yang sama, kita akan mencari sudut yang dibentuk antara TR dan QV. Bersilangan ya, maka kita harus menggeser QV ini. Kita geser agar berpotongan. Yang paling mudah, kita akan mencari bantuan. Geser saja, gesernya nggak harus penuh ke PW misalkan. Tidak harus, karena kalau ke PW pun dia masih bersilangan. Maka kita ambil titik tengah. Jika di sini adalah rusuknya, panjangnya adalah 2, maka kita buat di sini ada titik tengah. Kita geser QV, maka sudut inilah yang akan membentuk antara sudut QV dan TR. Bantuannya yang kita berikan, kita akan mencari bantuan dari sini. Kita katakanlah ini adalah A, kemudian titik yang sebelah sini adalah B, maka kita akan mencari
TW-nya adalah 1 karena separuhnya WB-nya berarti 1. TW-nya 2, WB-nya karena separuhnya daripada kubus, maka WB-nya sama dengan 1. Dari sini kita bisa tahu bahwa TA itu setengah daripada diagonal ruang. Diagonal ruangnya adalah 2/3. Maka kalau separuhnya kita coret di sini, maka dapat 3. Kemudian BA-nya berapa? BA di sini adalah separuhnya juga. Separuh dari siapa? Karena ini hanya digeser saja, dia memiliki panjang yang sama. Di sini adalah diagonal sisi. Diagonal sisi menjadi 2/2. Kita sederhanakan sama dengan 2. Lalu TB. TB-nya mana? TB-nya adalah segitiga siku-siku yang dia bentuk. Di sini ada siku-sikunya di W, kemudian ada T, di sini ada B, di mana WB-nya adalah 1, TW-nya adalah 2. Maka untuk mencari TB bagaimana? Melalui rumus Pitagoras. Maka TB-nya, TB kuadrat sama dengan akar dari, karena dia miring ya, maka TW kuadrat 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Artinya berapa? 4 ditambah 1, yaitu akar 5. Di sini dapat akar 5. Selanjutnya, kita akan melihat, lalu bagaimana sudut yang dibentuk ini? Hubungannya kita menggunakan rumus aturan sinus. Rumus aturan sinus adalah, kita yang sudah pernah kita bahas tadi, dia adalah A kuadrat plus sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2B C cos A. Katakanlah cos A di sini, maka panjang A adalah TB. Panjang B yang dimaksud di sini, ini adalah TB. Kemudian B yang dimaksud adalah siapa? Boleh ditukar-tukar. Kalau BC ini nggak jadi masalah ditukar antara BA dan TA. Maka tinggal kita masukkan, dapatlah seperti ini. Bahwa TB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah TA kuadrat min 2AB kalikan TA cos A. Tinggal kita masukkan nilainya. Maka akan terbentuklah sudut 90 derajat. Dari mana? Coba ya. Kita coba TB kuadrat berarti akar 5 dikuadratkan. 5 ya. AB kuadrat, akar 2 di sini, maka kalau dikuadratkan menjadi 2. TA kuadrat berapa? Akar 3 pangkat 2 yaitu 3. Min 2 kali AB akar 2, TA akar 3. Kita mencari cos A. Kita bisa menjumlahkan dulu ini. 5 sama dengan 5 dikurangi 2 akar 6 cos A. 5 sama dengan 5 berarti kalau 5 kita pindah ke sini jadinya 5 min 5 ya. Kalau 5 dikurangi 5 artinya berapa? 0. 0 sama dengan min 2 akar 6 kali cos A. Nah, jadi kalau min 2 akar 6 pindah ke ruas sini, artinya 0 dibagikan. Kalau 0 dibagi sebuah bilangan, pasti jawabannya 0. Maka di sana kita menemukan bahwa nilai cos A sama dengan
0. Siapakah kos yang bernilai 0? Ya, 90 derajat. Maka disebut di sini dikatakan bahwa kos A memiliki sudut sebesar 90 derajat. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Ingatlah, kita tidak akan pernah tahu seberapa dahsyatnya kita sebelum kita mencoba. Jadi, jangan pernah lelah untuk mencoba. Sampai ketemu pada section berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum dan